Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana dengan NIM 206500015. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen interaksi proyek. Yang dimana kunci dari keseluruhan keberhasilan proyek manajemen interaksi proyek yang baik. Yang pertama, proyek manajer harus mengkoordinasikan semua bidang pengetahuan lain sepanjang siklus hidup proyek. Yang kedua, banyak manajer proyek baru mengalami kesulitan melihat gambaran besar dan hanya fokus pada terlalu banyak detail. Yang ketiga, manajemen interaksi proyek tidak sama seperti interaksi perangkat lunak. Selanjutnya ada proses manajemen interaksi proyek, yang dimana yang pertama mengembangkan project charter bersama dengan para stakeholder untuk menciptakan dokumen yang secara formal memberikan wewenang kepada proyek project charter. Yang kedua, mengembangkan pernyataan lingkup awal proyek bersama dengan stakeholder, khususnya pengguna produk, jasa, atau hasil proyek untuk menetapkan ruang lingkup persyaratan high level dan membuat pernyataan lingkup awal proyek. Yang ketiga, mengembangkan rencana pengelolaan proyek, mengkoordinasikan segala upaya perencanaan untuk menciptakan dokumen yang konsisten dan koheren rencana manajemen proyek. Selanjutnya, ada proses manajemen interaksi proyek. Yang pertama, mengatur dan mengelola eksekusi proyek, melaksanakan rencana pengelolaan proyek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang termaksud di dalamnya. Yang kedua, memantau dan mengendalikan pekerjaan proyek, mengawasi pekerjaan proyek untuk mengetahui sasaran kinerja proyek. Yang ketiga, melaksanakan pengendalian perubahan terpadu, mengkoordinasi perubahan yang mempengaruhi hasil proyek dan aset-aset proses interaksi. Yang keempat, menutup proyek, mengakhiri semua aktivitas proyek untuk menutup proyek secara formal. Selanjutnya ada Project Interaction Management Summary. Selanjutnya ada Project Charter. Yang pertama, setelah menentukan proyek apa yang akan dikerjakan, maka proyek tersebut perlu dilakukan oleh seluruh organisasi. Yang kedua, Project Charter merupakan dokumen yang secara formal menyebut keberadaan proyek dan menyediakan arahan pada sasaran dan pengelolaan proyek. Selanjutnya ada Project Charter, yang dimana ada beberapa bagian. Yang pertama, berisi elemen-elemen yang unik yang berlaku pada proyek tersebut. Yang kedua, nama proyek resmi. Yang ketiga, manajer proyek. Yang keempat, tujuan proyek. Yang kelima, ada penjelasan asal-usul proyek. Yang keenam, ada sponsor proyek. Yang ketujuh, ada hasil akhir deliverable dari fase-fase proyek. Yang kedelapan, ada strategi global dalam pelaksanaan proyek. Yang kesembilan, ada perhitungan waktu kasar dan biaya kasar. Yang ke-10 ada sarana dan prasarana dan sumber daya. Yang ke-11 ada staff vendor. Selanjutnya ada project charter, yang dimana ada yang pertama ada nama proyeknya, sistem informasi rumah sakit contohnya, kemudian ada manajer, contohnya Esfasari Mkom, tujuannya untuk mengkomputerasi aktivitas rumah sakit, asal-usulnya hasil konsorsium Kementerian dan Pemda, sponsornya perusahaan obat cacing Perdika Farma, hasil akhirnya fungsi pendaftaran, rawat inap, dan rawat jalan. Strateginya untuk melengkapi kebutuhan pengobatan rakyat, lama buat 4 bulan dari 29 Maret sampai 30 Juli 2012. Biayanya, kemudian sumber daya peralatan LAN 15 unit komputer dan 12 orang. Staf atau vendor dari PT Sendi Pratama. Selanjutnya, kegunaan proyek charter. Yang pertama ada pendefinisian proyek secara jelas. Yang kedua ada mengenali atribut-atribut pada proyek. Yang ketiga ada identifikasi otoritas proyek. Yang keempat ada peran kerja orang-orang utama yang terlibat. Yang terakhir ada sebagai fondasi yang menopang jalannya proyek. Selanjutnya pada bagian manajemen interaksi proyek.
pernyataan lingkup awal. Yang pertama ada pernyataan lingkup merupakan dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan mengkonfirmasi pemahaman umum dari lingkup proyek. Selanjutnya, ini merupakan alat bantu penting untuk mencegah scope creep atau kecenderungan lingkup proyek terus menjadi besar. Selanjutnya ada rencana manajemen proyek, yang dimana rencana manajemen proyek merupakan dokumen yang digunakan untuk mengkoordinasi semua dokumen perencanaan proyek dan membantu memandu eksekusi dan pengendalian proyek. Selanjutnya ada atribut rencana proyek, yang dimana ada proyek unik, rencana proyek juga, ada rencana yang diharuskan, dinamis, fleksibel, diperbarui secara perubahan terjadi. Selanjutnya, elemen utama dari rencana manajemen proyek. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada deskripsi bagaimana proyek diatur, yang ketiga ada proses-proses manajemen dan teknis yang digunakan dalam proyek, yang terakhir ada pekerjaan yang akan dilakukan, jadwal dan informasi anggaran. Selanjutnya ada eksekusi proyek, yang dimana eksekusi proyek mencangkup pengelolaan dan pelaksanaan pekerjaan yang dijelaskan dalam rencana manajemen proyek. Yang kedua ada sebagian besar waktu dan biaya biasanya dihabiskan pada tahap eksekusi. Selanjutnya ada alat bantu dan teknik eksekusi proyek, yang dimana metodologi manajemen proyek. Banyak manajer proyek berpengalaman percaya bahwa cara paling efektif untuk meningkatkan manajemen proyek adalah dengan mengikuti metodologi yang tidak hanya menggambarkan apa yang dilakukan dalam makro, tapi bagaimana melakukannya. Yang kedua, sistem informasi manajemen proyek. Ratusan produk perangkat lunak MAPROM tersedia di pasaran, dan banyak organisasi yang menggunakan sistem manajemen proyek perusahaan yang tangguh yang bisa diakses dari internet. Selanjutnya, membantu dan mengendalikan pekerjaan proyek. Yang pertama ada perubahan tak terhindarkan pada sebagian besar proyek, sehingga perlu dikembangkan dan diikuti proses untuk memantau dan mengendalikan perubahan. Yang kedua ada pemantauan pekerjaan proyek, mencakup pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kinerja. Yang terakhir ada dua keluaran yang penting, tindakan korektif dan preventif yang dianjurkan. Selanjutnya ada sistem kendali perubahan. Yang pertama ada proses formal yang terdokumentasi yang menggambarkan kapan dan bagaimana dokumen dan pekerjaan proyek resmi dapat diubah. Selanjutnya yang kedua ada menggambarkan siapa yang berwenang untuk membuat perubahan dan bagaimana membuatnya. Selanjutnya penutupan proyek. Untuk menutup proyek, Anda harus mengakhiri semua aktivitas. Keluaran utamanya, produser penutupan administratif, produser menutup kontrak, produk, layanan atau hasil akhir, pembaruan, aset, proses organisasional. Rangkuman. 1. Manajemen interaksi proyek mencakup pertama, pengembangan carta proyek. Yang kedua, pengembangan pernyataan lingkup awal proyek. Ketiga, pengembangan rencana manajemen proyek. Keempat, pengaturan dan pengelolaan eksekusi proyek. Kelima, pemantauan dan pengendalian pekerja proyek. Yang berikutnya, pelaksanaan pengendalian proyek. Dan yang terakhir, penutupan proyek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.